Kau sungguh baik bagi kami Bapa. Kau sungguh luar biasa Tuhan. Hari ini Tuhan kami ingin menikmati hadirat-Mu, menikmati Roh Kudus-Mu Bapa, mengalami hal hebat bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus ajaib. Mari kita angkat pujian. Katakan 1, 2. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku.
seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh kemanakah aku akan pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, Bapa, sungguh mulia. Oh Yesus, dalam Engkau setia, Engkau mulia, Engkau
besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kau sungguh indah bagi kami, Tuhan. Oh Lord. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar,
segala kemuliaan bagi nama-Mu. Hosana, Hosana. Oh Yesus Tuhan, Engkau lah yang selalu kami tinggikan Tuhan. Engkau lah yang selalu memberikan terbaik buat kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan hari ini juga Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami ingin memberikan hidup kami, memberikan hati kami. Dan sementara kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sepenuhnya hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menyertai kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ucapkan terima kasih untuk setiap persembahan dan persepuluhan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat dapat mengupdate seputar kegiatan informasi HCC melalui Facebook, YouTube, dan Instagram. Mari kita bersama menyembah dan berdoa dalam Mesbah Pagi pukul 6-7 pagi setiap hari Senin sampai Kamis via aplikasi Zoom. Mari kita bersama-sama merasakan lawatan Tuhan. Misi online minggu ini akan tetap berjalan melalui aplikasi Zoom. Mari kita saling menguatkan dan terkoneksi. Stay home, stay safe, stay connected. Hai guys, yuk join di M Online Service live streaming via Zoom setiap Jumat pukul 6.30 malam. Online service pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 pukul 10 pagi akan dilayani oleh Pastor Henry Low. Seusai online service akan dilanjutkan oleh Kemi Online Service pada pukul 12 siang. Diharapkan Bapak Ibu dapat mendampingi anak-anak untuk mengikuti ibadah ini. Demikian HCC News untuk pekan ini. Saya Darlin pamit undur diri dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, jemaat HCC di Surabaya. Happy New Year 2021. Saya Budi Setiawan, Abalak Jakarta, menjumpai Bapak Ibu Saudari sekalian. Dan saya berharap semua dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Kita akan belajar sesuatu prinsip yang sangat penting di awal 2021 ini. Dan saya rindu kita semua membangunnya sampai menjadi satu gaya hidup sebagai umat Tuhan, sebagai manusia baru, yaitu kita memiliki gaya hidup coram Deo sepanjang hari. Nah, kita akan mulai dengan kata coram Deo. Apa itu? Berabad-abad gereja dari zaman Yesus, mereka selalu membangun suatu gaya hidup coram Deo, hidup di hadirat Tuhan senantiasa, hidup yang menyadari, menghayati, bahkan sampai mengalami kehadiran Tuhan, tinggal di dalam roh saya, dan saya tinggal di dalam Tuhan.
24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia baru, kita ini sudah jadi milik Kristus. Kita sudah tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Nah, kebenaran ini bukan saja di otak, di pikiran kita, tapi benar-benar kita sadar, paham, kita hayati, dan kita praktek, kita alami betul-betul dalam keseharian kita. Ketika kita bekerja, ketika kita mengendarai mobil, ketika kita naik motor, ketika ibu-ibu sedang masak, ketika kita sedang mandi, ketika kita sedang istirahat, dimanapun, kapanpun, saudara sebagai anak Tuhan mengalami hadirat Tuhan itu benar-benar nyata, saudara. Nah, ini suatu gaya hidup yang kita mau bangun, saudara. Karena ini gaya hidup berarti dilakukan setiap hari, saudara. Bukan suatu event, ritual, acara, tetapi suatu kehidupan sehari-hari. Nah, saudara rindukah memiliki gaya hidup coram deo sepanjang hari, mulai dari awal tahun dan akhirnya jadi di dalam kehidupan setiap pribadi, setiap keluarga dan umat Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, saya mau kita membaca di dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20 dari versi MILT. Dikatakan di sini, aku di sini sebagai manusia lama telah disalibkan bersama Kristus. Jadi kita yang dulunya orang berdosa atau disebut manusia lama, kita waktu percaya Yesus, manusia lama kita ikut mati disalibkan bersama Kristus. Lanjut, aku di sini manusia baru hidup, tetapi bukan lagi aku, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Dan apa yang sekarang aku hidup di dalam daging, aku hidup oleh iman Putra Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya demi aku. Jadi Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, sekarang aku sebagai manusia yang baru yang hidup. Jadi manusia lama kita telah tersalib, mati tersalib bersama Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lampau. Ya, dan kemudian waktu kita dibaptis, manusia lama yang mati itu dikubur bersama Kristus Yesus. Dan kita bangkit waktu Kristus bangkit. Kita sekarang bangkit sebagai manusia yang baru, saudara. Dan manusia baru itu adalah kita hidup bukan lagi diri kita, tetapi manusia baru di dalam Kristus. Kristuslah yang hidup di dalam kita. Nah, saudara yang terkasih, saya mau kita belajar tentang roh, jiwa, dan tubuh. Karena kalau dibilang Kristus tinggal di dalam saya, di dalam kita, di bagian mananya dalam hidup kita Kristus tinggal. Nah, kita harus paham bahwa kita ini adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Ayatnya di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu semua, kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Firman Tuhan jelas berkata, kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Saudara bisa lihat di gambar di layar saudara, roh ini bahasa aslinya pneuma. Ketika kita orang berdosa, ketika kita masih jadi manusia lama, roh kita mati. Waktu Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, seketika juga kata Tuhan, engkau mati. Yang mati apanya? Rohnya, saudara. Artinya mati rohnya, roh kita tidak lagi bisa berkomunikasi dengan Allah yang adalah roh. Roh adalah bagian manusia yang paling penting, dan inilah diri kita yang sebenarnya, di mana kita bisa berkomunikasi, berhubungan, berkoneksi dengan Allah yang adalah roh. Ketika kita mati rohnya, kita putus hubungan dengan Tuhan. Dan akhirnya iblis yang bertahta di dalam roh kita menjadi majikan, menjadi tuan kita. Dan kita jadi budak dosa. Hidup kita jadi pabrik dosa. Hidup kita hanya berbuat dosa, produksi perbuatan-perbuatan dosa. Inilah masalah besar dalam roh. Kemudian jiwa, jiwa dalam bahasa aslinya psyche. Itu adalah pikiran, perasaan, kehendak, dan hati nurani kita. Di dalam jiwa yang manusia lama, jiwa kita rusak, saudara.
pikiran kita sia-sia, perasaan kita negatif semuanya, kepahitan, rasa tertolak, rasa terluka, dan segala macam hal yang negatif, ya, dendam, kebencian, dan segala macam ada di dalam perasaan kita. Kehendak kita diikat oleh hawa nafsu yang kita lakukan, ingin mengumbar hawa nafsu. Hati ini nurani, tumpul, sehingga kita jadi orang yang bebal dan degil. Jadi jiwa kita rusak. Inilah proses ketika kita bertobat, jiwa kita harus dibaharui. Kemudian bagian terluar adalah tubuh, yaitu panca indera kita dan segala yang kita katakan dan kita perbuat. Ini adalah tubuh, bahasa aslinya adalah soma. Dan ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, atau disebut lahir baru, kita jadi ciptaan baru, jadi manusia baru. Dikatakan di Yohanes 3 ayat ke-5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi manusia lama dengan segala perbuatan yang dicoba bisa berbuat baik, tidak ada gunanya, semuanya sia-sia. Manusia lama rohnya sudah mati. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa sekedar berbuat amal baik untuk diselamatkan, tetapi roh kita harus dilahirkan baru, dilahirkan dari air dan roh. Air di sini bicara firman kebenaran. Apa yang Yesus lakukan itu kebenaran. Apa yang Yesus katakan itulah kebenaran. Nah saudara, kita harus sesuai firman dan dikatakan roh, yaitu Roh Kudus yang membuat kita lahir baru. Jadi ketika kita lahir baru, Yesus hidup kekal itu tinggal di dalam kita. Hidup Allah itu tinggal di dalam kita. Dan Roh Kudus diutus untuk tinggal mendampingi, menyertai kita, memimpin hidup kita senantiasa selama di dunia ini. Oleh sebab itu saudara, kita lanjutkan di gambar berikut ini. Saya umpamakan manusia hidupnya seperti pipa, di mana bagian yang menjadi sumber adalah di dalam roh. Ketika kita sudah jadi manusia baru, roh kita sudah baru, di mana ada hidup kekal dan ada Roh Kudus tinggal. Saudara, roh kita yang seharusnya menjadi sumber kehidupan kita. Roh kita yang seharusnya memimpin hidup kita. Dan jiwa kita harus selalu dibaharui pikiran kita. Dan kemudian tubuh kita, badan kita takluk kepada roh. Nah, ini semua adalah proses kita menjadi manusia baru, saudara. Di dalam Filemon pasal yang ke-1 ayat yang ke-6, saya mau bacakan dalam versi Amplified Bible, tetapi saya langsung terjemahkan dalam bahasa Indonesia karena arti di dalam versi ayat yang lain, dalam versi Alkitab yang lain tidak terlalu jelas. Di dalam Filemon 1 ayat ke-6 versi Amplified, saya berdoa supaya apa yang imanmu bagikan, apa yang imanmu transfer menjadi efektif dan berkuasa, berdampak, sebab pemahamanmu yang akurat, yang tepat tentang apa yang kamu terima, apa saja yang kamu terima di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, banyak anak Tuhan sebagai manusia baru tertipu, tidak paham, tidak tahu tentang betapa hebatnya kita sebagai manusia baru, sehingga kita hidup jauh di bawah standar yang sebenarnya sebagai manusia baru. Jadi kita benar-benar bisa saja tidak paham atau bodoh, atau benar-benar kita juga sudah tertipu. Jadi benar-benar kita dibutakan tentang betapa hebatnya kita di dalam Kristus. Nah saudara, betapa ruginya kalau kita tidak tahu siapa kita yang sebenarnya, identitas kita yang sebenarnya. Saudara, saya umpamakan seperti handphone yang canggih, smartphone, saudara. Ketika Bapak Ibu membeli sebuah handphone canggih atau smartphone, di dalam handphone canggih ini saudara mampu bisa membuat apa saja, melakukan apa saja dengan berbagai aplikasi yang canggih yang bisa di-download saudara. Tetapi bila Bapak Ibu gaptek atau tidak paham teknologi, saudara tidak tahu cara menggunakan kecanggihan handphone ini. Saudara cuma mungkin hanya bertelepon biasa, atau saudara SMS seperti handphone jadul,
Dan handphone canggih ini tidak ada gunanya. Semua kecanggihannya tidak terpakai karena saudara tidak paham. Nah, itulah rugi kenapa beli mahal-mahal. Kalau mau handphone yang seperti gaptek itu, ya handphone yang murah saja saudara bisa, saudara. Nah, hidup kita ini betapa canggihnya saudara dalam Kristus Yesus. Tetapi banyak anak Tuhan sebagai manusia baru tidak paham. Makanya kita harus tahu ketika kita percaya Yesus lahir baru, seketika itu juga satu proses yang langsung, yang instan, yang spontan, rohmu yang mati jadi baru, 100% baru, dan pekerjaan ini sudah final, total dan sudah final, saudara. Tidak ada lagi proses, rohmu sempurna, rohmu ada Allah di dalamnya, saudara. Langsung engkau bisa connect kepada Allah. Engkau punya kehidupan bisa dipimpin roh Allah senantiasa. Inilah kehebatan kita sebagai manusia baru, saudara. Engkau langsung diselamatkan di dalam roh seketika. Ketika terima Yesus di detik itu juga engkau sudah sempurna di dalam roh, saudara. Nah, oleh sebab itu rohmu yang sudah sempurna ini akan mengalirkan segala kehebatan Allah, mengalir, menguasai jiwamu, pikiranmu, perasaanmu, semua kehendakmu, hati nuranimu takluk kepada roh, tubuh badanmu ditaklukkan kepada roh. Saudara, inilah proses kita sebagai manusia baru, sehingga dalam hidup kita terekspresi Kristus yang nyata kepada dunia. Orang dunia di luar kita melihat segala pikiran-pikiran kita yang kita katakan, segala gaya hidup yang kita perbuat, semua Kristus yang nyata di dalamnya. Itulah yang seharusnya hidup sebagai manusia baru. Oleh sebab itu kita mau belajar membangun ini, saudara. Karena ini ternyata tidak langsung seketika. Karena proses di dalam jiwa adalah proses sepanjang kita hidup di dunia, saudara. Yang disebut pembaharuan pikiran, ya, pengudusan jiwa. Kalau roh sudah final, tetapi di jiwa ini proses seumur hidup. Oleh sebab itu kita mau belajar 3 tingkat keintiman dengan Tuhan. 3 tingkat hidup kita benar-benar koramdeo, menyadari, menghayati dan mengalami Tuhan. Ya, yang pertama disebut keintiman reaktif. Inilah awal di dalam kita membangun kesadaran ini, ya, saudara, keintiman yang reaktif. Biasanya saudara dalam keadaan sedang punya problem masalah. Ini semua diizinkan Tuhan. Saudara mengalami kekeringan rohani. Saudara butuh air kehidupan. Saudara lagi butuh Tuhan. Saudara lagi mencari solusi karena kekeringan rohani. Mungkin saudara sedang mengalami berbagai problem, apalagi di masa-masa pandemi yang sulit ini. Saudara benar-benar lagi masalah dengan keluarga saudarakah? Saudara sudah masalah dengan pekerjaan dan keuangan saudarakah? Apapun saudara lagi mengalami, ini butuh jawaban segera. Nah, ketika saudara kering di padang gurun, saudara sedang betul-betul lakukan apapun juga untuk mendapatkan air kehidupan yang bisa menyelamatkan saudara, bukan? Ini suatu keadaan yang kritis, yang mendesak. Tapi begitu banyak orang salah jalan, malah lari ke dunia, lari, bahkan banyak angka bunuh diri semakin besar saat-saat ini ketika orang sudah frustrasi dan putus asa. Dan bukannya lari ke Tuhan, lari kepada dunia ini, saudara. Oleh sebab itu yang benar adalah kita harus lari mencari Tuhan dan bukan jatuh kepada dosa yang lebih dalam. Nah, apa yang dilakukan sebagai manusia baru? Roma 12 ayat kedua di gambar berikutnya dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan berkata, jangan ikut dunia, jangan jadi serupa dengan dunia. Karena iblis dengan dunia begitu banyak menggoda, menawarkan segala hal untuk saudara lari ke mereka, saudara. Dan saudara semakin jauh dari Tuhan, bahkan saudara tiba-tiba sudah meninggalkan Tuhan, saudara. Ini tipu daya pelan-pelan atas semua orang percaya. Kita semua lagi diserang masalah ini, saudara. Tapi Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi di wilayah jiwa ini ada pikiran dan hati, saudara.
Hati dan pikiran kita harus mengalami transformasi hati, pemulihan hati, dan pembaharuan pikiran dari segala pikiran manusia lama yang sia-sia itu, saudara. Dan ini proses seumur hidup kita di dunia. Ketika kita membangun mesbah Korambio bersama-sama dengan tubuh Kristus, saudara. Saudara mau mencari Tuhan di sana. Saudara curhat masalahmu dengan Tuhan. Saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan aku lagi ada problem, aku lagi bingung Tuhan, aduh aku lagi putus asa Tuhan. Katakan dengan sejujur-jujurnya ketika engkau datang di dalam mesbah Korambio, mesbah pagikah atau mesbah malamkah, terserah saudara punya suatu kebiasaan setiap hari saudara membangun mesbah Korambio, doa penyembahan saudara, keintiman saudara dengan Tuhan. Kemudian saudara, jiwamu ini seperti katup kembali, katup yang bisa dibuka. Ketika engkau mengerti, kau bisa switch katup jiwamu ke roh atau ke dunia, saudara. Kalau saudara buka jiwamu ke roh, saudara buka kehidupan roh, kebenaran mengalir kepada jiwa saudara. Pikiran saudara sia-sia ketika baca firman diperbaharui dan kau semakin paham firman Tuhan. Makanya saudara setiap hari saudara saat teduh, setiap hari saudara merenungkan firman ini sudah prinsip penting sekali menjadi gaya hidup kita sebagai manusia baru, saudara. Dan saudara selalu belajar bertanya kepada Roh Kudus. Tanya sama Tuhan, tanya sama Roh Kudus, maka dia akan menuntun saudara. Tetapi kalau saudara malah tertipu dengan dunia, saudara malah switch melihat kepada dunia, artinya menutup katupmu kepada roh, maka kehidupan roh kebenaran dibungkam. Saudara mulai memadamkan roh, kemudian mendukakan roh. Saudara mulai bahkan benar-benar menghujat roh, bahkan tidak percaya Tuhan. Bahaya saudara. Saudara harus datang kepada Tuhan. Tapi dunia menawarkan berbagai hal. Ya, saya melihat hari-hari ini saudara, banyak orang percaya masih punya me time. Ya, kita wajar katanya punya me time. Masa kita nggak boleh me time, saudara? Tapi tanpa sadar me time saudara lama-lama menjadi prioritas utama, saudara. Me time saudara lama-lama menyita waktu saudara melampaui batas. Karena ini jadi yang utama, saudara. Menyita tenaga, saudara bisa berani dan mau lakukan dengan begitu rupa, saudara. Bahkan uang saudara pun saudara berani korbankan demi me time, saudara. Saudara, ini bahaya, saudara. Me time yang mungkin sekedar refreshing, tapi sekarang bukan refreshing, bahkan sudah jadi berhala modern. Saudara bisa segala-galanya bela-belain untuk main game, saudara. Saudara bisa cancel jadwal konseling, saudara tunda segala doamu, tunda saat teduhmu karena saudara lagi asik main game. Lebih asik atau lebih senang asik untuk nonton drama Korea, saudara. Saudara lebih asik untuk bela-belain main goes dengan teman-teman saudara. Lebih asik untuk sosialita dengan berwisata kuliner, saudara, dan segala me time yang saudara miliki masing-masing. Ini baru yang netral, saudara. Apalagi me time saudara dengan terikat dengan asik rokok, saudara. Asik lihat pornografi. Itu udah jelas-jelas saudara berhala, saudara. Makanya banyak anak Tuhan tidak sadar, ditipu pelan-pelan, dan akhirnya saudara menjauh dari Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau saudara punya berhala dan saudara tidak sadar, saya mau definisikan arti berhala. Berhala adalah segala sesuatu yang menjadi prioritas utama dalam hidup saya, sehingga saya rela mengorbankan waktu, tenaga, uang, tetapi membawa saya semakin menjauh dari Tuhan atau jadi ketagihan melakukan hal tersebut, saudara. Nah, kita harus berubah, saudara. Kita harus bertobat, saudara. Karena ini benar-benar tipu daya. Mungkin saudara anggap remeh yang saudara sebut me time-nya. Jangan terlalu fanatik, Kak. Jangan terlalu radikal seperti itu, Pak. Tetapi saudara jangan lupa, tipu daya ini tidak frontal, sedikit-sedikit menyeret saudara. Akhirnya benar-benar saudara jauh dari Tuhan. Saudara tidak rindu lagi akan Tuhan, padahal saudara dalam kekeringan rohani di padang gurun. Perlahan-lahan kalau di padang gurun dehidrasi, saudara.
lama-lama saudara pingsan, dan lama-lama saudara koma, bahkan saudara bisa meninggal. Ini disebut murtad, saudara. Kita dehidrasi rohani, lama-lama saudara sudah koma rohani, dan jangan sampai saudara jadi titik, sudah artinya saudara mati rohani. Saudara sudah meninggalkan Tuhan karena terikat dengan dosa begitu rupa, dan saudara sudah tidak tertarik lagi dengan Tuhan. Saudara begitu tertarik dengan dunia ini, saudara. Ini bahayanya, saudara. Kemudian saudara, ketika saudara sudah sadar lewat firman Tuhan hari ini, carilah Bapak rohani saudara, carilah komunitas sepakat saudara, supaya saudara mengalami transformasi hati. Setiap kita kalau nggak bisa lepas dengan me time, dengan berhala-berhala saudara, pasti ada latar belakang setiap saudara yang membuat saudara jadi seperti ini. Mari saudara terbuka, apakah ada pengalaman traumatis di masa lalu, atau ada pola-pola dosa dari keluargamu, dari orang tuamu yang saudara copy paste, saudara tinggal ikutin, jadi pola karena dari kecil terekam di dalam pikiran bawah sadar saudara. Ini akan jadi pelarian otomatis saudara ketika saudara stres, ketika saudara bete, maka jadi satu respon otomatis yang salah, jadi keintiman palsu yang salah saudara. Mari ketika kalau belajar keintiman reaktif, saudara harus belajar lari ke Tuhan segera, jangan jatuh lagi lebih dalam kepada dosa. Kemudian yang berikutnya, kita harus disiplin bertobat dari pikiran kita yang selalu cenderung mengembara kemana-mana. Kita tidak bisa tertibkan pikiran kita untuk fokus ke Tuhan, fokus ke firman saudara. Banyak orang baca Alkitab tidak bisa lama saudara. Kenapa? Tiba-tiba nggak bisa konsen, keganggu begitu banyak pikiran. Kompor udah dimatiin belum ya? Itu pintu depan udah dikunci belum ya? Lupa hubungi si ini ya. Tiba-tiba pikiran macam-macam, segala to-do listnya keluar semua saudara. Ketika saudara doa pun saudara diganggu dengan segala pikiran saudara. Saudara susah konsentrasi. Berarti saudara harus belajar peperangan rohani. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sekali lagi, kita harus belajar mencari akar penyebabnya di masa lalu. Kemudian kita senantiasa perangi segala godaan yang mendistract, segala pengalihan yang iblis tawarkan yang mengganggu fokus kita ketika sedang mencari Tuhan, mencari firman, mencari hadirat Tuhan saudara. Saudara belajar perangi. Inilah keintiman reaktif saudara. Lama-lama kemudian saudara membangunnya menjadi tingkat yang kedua, keintiman yang aktif. Lewat keintiman aktif dikatakan di Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh dalam kehidupan hubungan kita dengan Allah yang adalah roh, berarti kehidupan doa penyembahan kita. Kebenaran ini bicara firman, apa yang Yesus perintahkan kepada kita. Kita harus belajar merenungkan firman. Oleh sebab itu ketika saudara mesbah koram deo dan saudara senantiasa sepanjang hari koram deo dengan Tuhan, apa yang saudara lakukan? 2 hal utama yang biasa dilakukan adalah bersyukur dan berserah. Kemudian dilanjutkan dengan bersyafaat. Nah, saya mau kita belajar 2 hal dulu, bersyukur dan berserah. Bersyukur adalah apa? Saudara belajar mengingat dan mengakui segala perbuatan baik Tuhan, tentang siapa Tuhan selama ini dalam hidup saudara. Apa yang Tuhan lakukan dari zaman dahulu sampai saat ini, semua kebaikan-kebaikan Tuhan, ingat semuanya. Katakan lagi, ucapkan lagi, supaya saudara benar-benar paham, sadar Tuhan itu maha baik. Sehingga saudara tidak lagi bersungut-sungut dan ngomel-ngomel segala hal yang buruk, tapi saudara ucapkan semua yang baik tentang Tuhan. Dan memang Tuhan benar-benar baik, tapi saudara lupa. Kita lebih tenggelam oleh masalah kita hari ini. Pada segala kebaikan Tuhan dari masa lampau begitu banyak saudara. Mari belajar bersyukur. Tuhan, makasih Tuhan, Engkau sudah selamatkan saya ketika saya kuliah. Waktu itu saya benar-benar memberontak kepada Tuhan. Saya benar-benar melawan Tuhan.
Tapi Tuhan tangkap saya lewat kakak kelas saya. Saya bersyukur Tuhan. Saya bersyukur punya teman-teman, oh Tuhan, di gereja yang bisa terus menemani saya untuk bertumbuh. Apapun saudara, ucapkan saudara. Saya bersyukur buat keluarga saya yang diselamatkan Tuhan satu demi satu. Apapun kebaikan Tuhan, ya, kesembuhan, pertolongan di masa-masa sulit, ingat itu dan ucapkan. Kemudian berserah. Itu adalah saudara mengakui dan menyerahkan hidup saudara dari masa kini untuk kedepannya saudara. Segala hal aspek dalam hidup saudara serahkan sepenuhnya. Keluargamu, kau jangan khawatir, istri, anakmu atau suamimu, serahkan kepada Tuhan. Pekerjaanmu, keuanganmu, bisnismu, serahkan kepada Tuhan. Kesehatanmu, semua apa yang kau miliki, sebutkan semuanya satu persatu dan serahkan kepada Tuhan. Sehingga hatimu tidak dikuasai ketakutan dan kekhawatiran. Dan ini menjadi gaya hidup saudara. Artinya dimanapun, kapanpun, saudara bisa bersyukur dan berserah saudara. Bukan saja waktu mesbah Koramdio 1 jam, tetapi 24 jam sehari. Dan kemudian saudara, gaya hidup manusia baru ini saudara lanjutkan sampai menjadi suatu keintiman yang otomatis saudara. Kalau ini sudah jadi benar-benar gaya hidup Koramdio. Disebutkan di dalam Efesus 3 ayat 19b, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi Allah tinggal di dalam kita ini benar-benar berkuasa sepenuhnya, efektif bekerja sepenuhnya saudara. Di sini bukan lagi kita kekeringan rohani saudara. Bahkan kita sudah tenggelam, nyemplung, nyebur, sama-sama berenang, menyelam di dalam aliran sungainya Tuhan. Wow, saudara tidak bakal kekeringan rohani. Saudara sudah berada dalam aliran sungainya Tuhan, mengalir bersama Tuhan. Di sini saudara bisa sampai tingkat mengalami bahkan menikmati Tuhan, ketagihan Tuhan. Ini yang membuat saudara ketagihan firman, ketagihan Tuhan, dan saudara connect dengan Tuhan senantiasa. Otomatis saudara, engkau tidak tertarik dengan me time tadi yang menggoda saudara. Benar saudara. Otomatis saudara enggak lagi tergoda dengan segala godaan pornografi, godaan gaya hidup mamon, gengsi yang hanya menyenangkan teman-teman atau di hadapan manusia. Engkau enggak peduli lagi yang begituan. Saudara hanya yang penting saya dengan Tuhan. Dan saudara akan dipakai Tuhan. Boleh jadi contoh yang benar, hidup yang benar bagi orang-orang yang belum paham. Saudara, ini waktunya mulai dari diri kita saudara. Jangan hakimi siapapun. Mulai dari dirimu, engkau mau berubah, engkau mau bertobat, engkau mau memiliki gaya hidup Koramdio senantiasa sepanjang hari. Ini yang menjadi kekuatan saudara mengawali 2021, dan ini menjadi satu kunci kemenangan kita untuk juga bisa memulihkan keluarga kita, teman-teman kerabat kita untuk hidupnya bertobat dan sama seperti kita. Mari hari ini saya ingin berdoa bagi jemaat HCC di Surabaya. Bapa di surga, kami percaya di awal tahun baru ini kami mau hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur buat kebenaran yang kami terima hari ini ya Bapa. Dan kami sadari Tuhan, seringkali kami masih dalam tipu daya iblis. Kami tidak sadar betapa hebatnya kami sebagai manusia yang baru, di mana Tuhan telah tinggal di dalam kami. Dan kami memiliki roh yang sudah baru, roh yang sudah dilahirkan baru, di mana ada Roh Kudus tinggal di dalam kami. Dan kami mau Tuhan, Roh-Mu yang kudus ini yang selalu mengajar dan menuntun hidup kami. Kami mau belajar selalu connect dengan Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu, segala hal yang menggoda dan menipu kami dan berbagai hal yang kami sebut me time, yang bahkan sudah jadi berhala, kami mau bertobat di hadapan Engkau ya Bapa. Dan kami mulai membangun Koramdio yang reaktif bahkan sudah aktif ya Bapa. Setia kami boleh menyembah bersama tubuh Kristus, berdoa mencari wajah Tuhan. Kami boleh selalu terbuka di hadapan Tuhan. Kami boleh selalu haus dan rindu akan Tuhan. Kami sadari Tuhan ketika kami jauh dari Tuhan, kami akan mengalami kekeringan rohani.
Kami benar-benar terlepas dari sumber kehidupan kami. Oleh sebab itu kami saat ini ya Bapa, kami mau konsisten ya Bapa, terbuka kepada Tuhan, senantiasa di hadirat Tuhan. Bahkan ketika kami beraktivitas sepanjang hari, kami selalu ingat akan Tuhan, sadar akan hadirat Tuhan, dimanapun dan kapanpun dan apapun yang kami perbuat, kami ada senantiasa di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau saling menjaga dengan komunitas sepakat kami setiap hari, sehingga kami tidak lagi ditipu dan dijebak oleh dosa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Pimpin umat-Mu ya Bapa, dari Pak Henry, Ibu Rani, para pengurus dan semua pekerja dan seluruh jemaat Tuhan. Kami tidak boleh ada yang tertinggal di dalam kegerakan-Mu ya Tuhan. Membawa jemaat Tuhan benar-benar mengalami Kristus dan diubah oleh Kristus sepanjang 2021. Untuk kami boleh banyak menjadi berkat, memenangkan banyak jiwa-jiwa yang belum paham untuk mengalami Tuhan juga bersama kami. Di dalam Kristus Yesus kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.